Bab 2431. Earth Immortal tingkat tinggi yang bermartabat dikirim terbang dengan tamparan dan terluka, yang membuat pria berbaju hitam ini tidak dapat menelan napasnya apapun yang terjadi. Meskipun aku hanya seorang Earth Immortal tingkat tinggi, dengan kekuatan bertarungku, aku masih bisa bertarung bahkan jika aku bertemu dengan Perfect Earth Immortal. Tapi di hadapannya, dia sangat rentan. Pria sekuat itu tidak boleh membiarkannya tinggal. Bagus. Sebagai upaya terakhir, saya tidak punya pilihan selain menggunakan energi dari medan perang kuno ini. Semoga tidak ada yang salah. Petik 2. Setelah berdiri, pria berbaju hitam menatap lembah misterius jauh di dalam medan perang kuno, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, dan membuat keputusan. Tentu saja, pria berbaju hitam ini tahu bahwa ada orang kuat dari dewa misterius di lembah jauh di medan perang kuno ini, dan dia telah mencoba memasuki lembah itu berkali-kali untuk bertanya, tetapi dia diusir semuanya, dan dia diberi pelajaran setiap saat, dan kemudian saya tidak berani mendekati lembah itu lagi. Tapi kali ini, pria kuat misterius di lembah itu melakukan tindakan yang benar-benar membuat marah pria berbaju hitam, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Ledakan, pria berjubah hitam itu duduk bersila, membentuk segel dharma yang aneh dengan tangannya, dan melantunkan mantra yang aneh dan canggung di mulutnya, dan kemudian 7 bendera hitam keluar dari tubuhnya satu demi satu, naik ke langit, memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Bendera ketujuh bendera hitam ini disulam dengan banyak rune yang berhubungan dengan hukum kegelapan dengan benang sutra kuning, berkibar tertiup angin, seolah-olah ada 7 lubang hitam tak berdasar yang berguncang di sana. Kami putra faksi kegelapan, bangun dan bekerja dengan medan perang kuno ini untuk menyingkirkan musuh kami. Pria berjubah hitam itu berteriak. Pada saat ini, telapak tangan giok putih masih melayang di atas kepala Ye Yunfei, memancarkan tekanan yang menakutkan, menekan Ye Yunfei hingga dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Ye Yunfei menemukan bahwa telapak tangan ini juga dapat membaca bagian-bagian Long Yingying dalam ingatannya, seolah-olah dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang Long Yingying. Mengapa pemilik telapak tangan ini begitu tertarik dengan klan perang? Ye Yunfei berpikir dalam hati. Setelah beberapa saat, oke, menurutku kamu ada hubungannya dengan klan San, dan bagaimanapun juga, kamu telah membantu anggota klan San. Aku tidak peduli padamu lagi. Petik 2. Suara wanita itu terdengar di jiwa Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei merasakan seluruh tubuhnya rileks. Tubuhnya yang sempat tertekan hingga tidak bisa bergerak, akhirnya bisa bergerak dan mendapatkan kembali kebebasannya. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas lega. Terima kasih senior. Ye Yunfei terkejut dan berkata dengan cepat. Kamu Yunfei, kamu baik-baik saja. Yan Xiaoquan tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat pemandangan ini dan bertanya dengan cepat. Ya saya baik-baik saja. Ye Yunfei mengangguk. Sangat bagus. Saudaraku Ye, baguslah kamu baik-baik saja. Petik 2. Uang berteriak kaget. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Ye Yunfei memikirkan adegan di mana Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya mengepung telapak tangan untuk membantunya, dan berkata dengan penuh terima kasih. Saudara Ye, dalam perjalanannya, Anda adalah kekuatan utama tim kami. Tanpa Anda, kami tidak tahu apakah tim kami dapat bertahan sampai sekarang. Kesopanan seperti apa yang Anda miliki terhadap kami? Kata Zhou Ye. Masuk akal, aku merasakan hal yang sama. Uang mengangguk dengan berat. Kamu Yunfei, kamu baik-baik saja. Yan Xiaoquan bergegas ke sisi Ye Yunfei, merasakan kondisi fisik Ye Yunfei, memandang Ye Yunfei dari atas ke bawah, dan bertanya dengan prihatin. Dia bahkan menyentuh dahi Ye Yunfei dengan tangannya, meski biasanya dia menunjukkan kepribadian yang riang, tangan kecilnya lembut dan tanpa tulang, seperti bola kapas hangat, yang membuat Ye Yunfei merasa sangat nyaman. Namun, Ye Yunfei segera menghindar dan tidak membiarkan Yan Xiaoquan terus menyentuh dahinya. Kamu bocah, menurutmu adikku suka menyentuhmu? Ketika Yan Xiaoquan melihat gerakan menghindar Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan perasaan marah dan menghentakkan kakinya. Sebelum dia menyadarinya, dia mulai peduli dengan setiap gerakan Ye Yunfei. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Senior tidak mempersulitku. Saya tidak menderita kerugian apapun. Petik 2, kata Ye Yunfei dengan keras. Tapi aku membaca sebuah kenangan. Ye Yunfei tersenyum kecut di dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Pada saat ini,
telapak tangan putih di atas kepala Ye Yunfei mulai sedikit berputar, menjadi ilusi dan buram. Semuanya, ayo segera tinggalkan medan perang kuno ini. Yan Xiaoquan tiba-tiba berbicara kepada 4 orang lainnya. Ya, semakin cepat kita meninggalkan medan perang kuno ini, semakin baik. Ye Yunfei juga mengangguk. Bahkan jika pemilik telapak tangan putih tidak lagi mempermalukan kelima orang itu, masih ada pria berjubah hitam. Mungkin pria berjubah hitam itu sedang bersembunyi di kegelapan saat ini, siap menyerang mereka berlima kapan saja. Ye Yunfei, kamu masih akan memimpin. Yan Xiaoquan menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, dan berkata dengan lembut. Bagus. Ye Yunfei berbalik, melenturkan keterampilan tubuhnya, dan keluar dari medan perang kuno. Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya mengikuti di belakang Ye Yunfei. Pada saat yang sama, di lokasi lain di medan perang kuno ini, pria berjubah hitam sedang duduk bersila di tanah, masih melantunkan mantra aneh dan canggung itu. 7 bendera hitam berkibar di tiup angin langit, berburu dan menari, memancarkan energi dan tekanan yang aneh. Dengan menarinya 7 bendera hitam, pergerakan semua sisa perang dari faksi gelap di seluruh medan perang kuno mulai melambat. Banyak sisa perang dari faksi gelap menoleh dan melihat ke 7 bendera hitam-hitam, arah bendera. Terlebih lagi, setiap ruang di medan perang kuno ini mulai sedikit bergetar. Semburan raungan yang tidak jelas mulai terdengar di seluruh medan perang kuno. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu merasakannya? Medan perang kuno ini sepertinya bergetar. Petik 2. Zhou Ye berteriak lebih dulu. Aku merasakannya sekarang. Saya punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di medan perang kuno ini. Petik 2. Lanjut Wan. Berhenti bicara omong kosong. Medan perang kuno ini terlalu berbahaya bagi kami. Kami tidak peduli tentang apapun. Bagi kami saat ini, hal yang paling benar untuk dilakukan adalah meninggalkan medan perang kuno ini secepat mungkin. Petik 2. Teriak Wu Tianyu. Ya, biarkan saja. Cepat pergi. Yan Xiaoquan mengangguk. Mereka berlima menggunakan keterampilan fisik mereka dan bergegas keluar dari medan perang dengan kecepatan penuh, berharap untuk meninggalkan medan perang kuno yang aneh ini secepat mungkin. Di medan perang kuno ini, sulit untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa, dan juga sulit untuk berteleportasi melalui luar angkasa. Jika tidak, Ye Yunfei akan menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk menteleportasinya secara langsung. Pada saat yang sama, jauh di dalam medan perang kuno, di lembah, di atas peti mati kristal, wanita cantik itu memandang ke arah benua Hongmeng, berkonsentrasi untuk menyimpulkan sesuatu. Di dunia itu, memang ada anggota klan perang kita. Anggota klan perang kita sebenarnya hidup di dunia tingkat rendah, sungguh menyia-nyiakan darah bangsawan klan perang. Tidak, saya harus membawanya keluar dari dunia tingkat rendah itu dan melatihnya sendiri. Mata wanita menakjubkan itu menjelajahi ruang dan waktu, dan akhirnya tertuju pada Long Yingying, yang saat ini berada di benua Hongmeng, dan berkata pada dirinya sendiri. Dia membaca semua bagian ingatan tentang Long Yingying dari ingatan Ye Yunfei. Jadi dia dengan cepat menemukan keberadaan Long Yingying. Bab 2432. Tepat ketika wanita cantik ini mengunci Long Yingying melintasi ruang dan waktu, ruang di lembah tiba-tiba mulai bergetar, seperti gempa bumi. Wajah wanita cantik itu menjadi gelap, kekuatan jiwanya dilepaskan, dan dia tahu apa yang terjadi dalam sekejap. Mendengus. Karakter mirip semut berani memprovokasi saya. Oke, coba saya lihat trik apa yang dia punya. Petik 2. Wanita cantik itu memasang ekspresi menghina di wajahnya. Kemarilah. Wanita cantik itu tiba-tiba menunjuk dan berkata dengan dingin. Di lembah ini terdapat puluhan ribu makhluk hidup yang berlutut dengan saling mengelilingi altar jauh di dalam lembah. Semua makhluk hidup ini memancarkan aura yang ganas, dan mereka jelas kuat. Yang dimaksud wanita cantik itu adalah salah satu dari puluhan ribu makhluk ini. Ini adalah seorang lelaki tua, mengenakan pakaian hijau, dengan 3 janggut panjang menjuntai di dadanya, dan tubuhnya terengah-engah. Namun sepasang matanya agak aneh, memandangi wanita cantik dengan fanatisme. Nampaknya orang-orang beriman yang taat telah melihat Tuhan yang Maha Esa di dalam hati mereka. Temui para peri. Lelaki tua itu naik ke udara, berlutut tepat di depan wanita cantik itu, bersujud dan berteriak keras. Pergilah dan bantu aku memaksa seseorang untuk kembali. Wanita cantik itu berkata dengan suara dingin, lalu mengulurkan tangannya untuk memasukkan koordinat ruang dan waktu benua Hongmeng serta nafas jiwa dan raga Long Yingying ke dalam lautan jiwa lelaki tua itu.
Ikuti perintah peri. Tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar, lalu dia bersujud kepada wanita cantik itu, berdiri, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan medan perang kuno ini, terus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, menuju ke arah benua Hongmeng. Pada saat yang sama, Ye Yunfei dan 5 lainnya juga bergegas keluar dari medan perang kuno dengan kecepatan penuh, ingin meninggalkan medan perang kuno yang berbahaya ini secepat mungkin. Gemuruh. Ruang di medan perang kuno telah bergetar, dan suara gemuruh semakin keras. Apa yang terjadi dengan medan perang kuno ini? Terlalu menakutkan, seolah-olah akan hancur. Zhou Ye merasakan getaran keras di medan perang kuno ini, wajahnya membiru karena ketakutan, dan dia berteriak dengan suara gemetar. "Jangan khawatir, larilah." Yan Xiaoquan berteriak. Energi dan hukum di medan perang kuno ini sedang mengalami perubahan drastis, seolah-olah medan perang kuno ini tiba-tiba diaktifkan. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. "Ya, saya dapat merasakan bahwa beberapa perubahan nyata telah terjadi di semua sisa-sisa perang gelap di medan perang ini. Namun saya belum memahami secara akurat apa saja perubahan spesifiknya." Petik 2. Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas juga berbicara. Hun Lao dan Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas ahli dalam energi luar angkasa dan hukum luar angkasa, dan sangat sensitif terhadap semua perubahan di ruang angkasa. Bagaimana dengan sisa-sisa perang dari faksi ringan, apakah mereka terpengaruh? Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun dan Jin Jiaolongchan, Ye Yunfei segera merasakannya ke segala arah dan bertanya pada saat yang bersamaan. Itu juga terkena dampaknya. Jiwa sisa perang dari faksi Illuminati sepertinya tiba-tiba tersegel, dan mereka hampir tidak bergerak sama sekali. Jiwa sisa perang dari faksi gelap semuanya menjadi sangat bersemangat, sepertinya mereka telah menerima panggilan misterius, dan mereka semua melihat ke arah inti dari medan perang kuno. Petik 2. Jawab Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas. Pasti ada yang berubah di medan perang kuno ini, tapi sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kita berlima. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Bunuh musuh, putra kami dari faksi gelap. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang sedang melantunkan mantra kuno tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak dengan keras. Gemuruh. Mengikuti pergerakan pria berbaju hitam, seluruh medan perang kuno bergetar hebat, seolah-olah selembar kain datar tiba-tiba terguncang, dan kemudian energi dan hukum seluruh medan perang meledak, menderu ke langit. Membunuh. Di seluruh medan perang, semua sisa perang dari faksi gelap meraung dengan seluruh kekuatan mereka. Raungan dahsyat yang berkumpul begitu menggemparkan hingga hampir menjungkir balikan seluruh langit. Kemudian semua jiwa sisa perang dari faksi gelap tampak menjadi gila, bergegas menuju inti medan perang kuno ini dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jiwa sisa perang dari faksi kegelapan dalam jumlah yang mencengangkan seperti semburan hitam yang dahsyat, menyapu segalanya. Namun, sisa-sisa perang dari fraksi cahaya tidak terpengaruh. Masing-masing dari mereka sepertinya tidak bisa bergerak dan berdiri di tempatnya, seperti patung. Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu semua merasakan raungan tak berujung mengalir ke telinga mereka. Jiwa mereka bergoyang, dan tubuh mereka tampak mabuk, terhuyung-huyung dan hampir dia tidak bisa berdiri kokoh. Hanya Ye Yunfei yang hampir tidak bisa berdiri, tapi dia juga sedikit terkejut. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Hukum di medan perang ini berubah total dalam sekejap. Sekarang semua sisa perang dari faksi gelap bergegas menuju bagian terdalam dari medan perang kuno ini. Tuan Hun berkata dengan heran. Energi perang yang telah terakumulasi sejak lama di medan perang kuno ini juga mengalir menuju area inti, seolah-olah sedang menyerang sesuatu. Kata Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas. Di medan perang kuno ini, terdapat sejumlah besar berbagai energi tempur yang tersisa dari pertempuran sebelumnya. Di bawah pengaruh aturan medan perang khusus, mereka telah dipertahankan hingga sekarang. Ketika dikumpulkan, kekuatan mereka sangat menakutkan dan tidak terbatas. Sesuatu terjadi di area inti medan perang kuno. Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata ketika dia melihat sisa-sisa perang dari faksi gelap di dekatnya semuanya bergegas menuju pusat medan perang kuno seperti orang gila. Pada saat ini, Hun Lao melepaskan energi luar angkasa yang kuat, yang menekan ruang di sekitar Ye Yunfei, menyebabkan Yan Xiaoquan dan mereka berempat merasakan tekanan menghilang dan berdiri diam. Saudaraku Ye, jangan lihat, ayo pergi. Ini menakutkan di sini. Petik 2. Wu Wang melihat sisa-sisa perang gelap yang gila di kejauhan, dan berkata kepada Ye Yunfei. Ya, Ye Yunfei, ayo cepat pergi.
Jangan pedulikan apa yang terjadi di sini. Petik 2. Yan Xiaoquan juga berbicara dengan Ye Yunfei. Oke, ayo pergi. Ye Yunfei mengangguk, dan kemudian terus bergegas keluar dari medan perang kuno bersama Yan Xiaoquan dan yang lainnya. Baik Hun Lao dan Ye Yunfei melepaskan energi luar angkasa untuk secara diam-diam melindungi Yan Xiaoquan dan yang lainnya, sehingga tindakan mereka tidak terpengaruh sedikitpun. Jika tidak, dengan kekuatan Yan Xiaoquan dan yang lainnya, akan agak sulit untuk bergerak cepat di medan perang kuno di mana kerusuhan energi dan hukum telah terjadi. Pada saat yang sama, jauh di dalam medan perang kuno, di lembah, seorang wanita cantik berdiri di atas peti mati kristal, menatap dingin ke medan perang kuno tempat kerusuhan terjadi, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Gelombang energi gelap yang luar biasa menghantam lembah dari segala arah. Lengan baju wanita cantik itu berkibar ringan, dan hukum kristal yang mempesona naik ke langit, dengan cepat terjalin menjadi jaring yang cemerlang, menutupi seluruh lembah. Hiruk-pikuk energi hitam di sekitar mereka terus-menerus menerpa jaring besar, namun tidak mampu menggoyahkan jaring besar sama sekali. Memanggil, bayangan hitam melintas, dan pria berjubah hitam muncul di mulut lembah. Dia mencibir dan menatap peti mati kristal di lembah dan wanita cantik yang tergantung di atas peti mati kristal dengan niat membunuh. Jalang, aku sudah menghindarimu selama ini, tapi aku tidak menyangka kamu akan menyerangku. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya hari ini. Pria berbaju hitam itu berteriak dengan tegas. Suaranya berubah menjadi hiruk-pikuk energi hitam yang mengerikan, terus-menerus menghantam jaring besar yang menutupi lembah, seperti guntur hitam yang terus turun. Pria berjubah hitam ini adalah makhluk abadi bumi tingkat tinggi, dan sekarang dia telah menggunakan teknik rahasia terlarang dari Sekte Gelap, yang dapat meminjam energi perang dari medan perang kuno ini, membuat kekuatan tempurnya semakin menakutkan. Bab 2433. Di lembah, wanita cantik berdiri di atas peti mati kristal, memandang pria berjubah hitam di luar lembah dengan mata dingin, terlihat sangat acuh tak acuh. Perasaan itu seperti naga dewa di atas 9 langit yang memandangi seekor semut di bawah tanah, tanpa emosi atau sentuhan sama sekali. Jalang, aku akan membuatmu berlutut untuk segera menyelamatkanku. Pria berbaju hitam itu sepertinya terstimulasi oleh sikap mengabaikan wanita cantik itu, dan berteriak dengan tajam. Bergemuruh, energi medan perang hitam yang tak ada habisnya seperti kuda yang berlari kencang, bergegas menuju lembah dengan sekuat tenaga. Yang disebut energi medan perang adalah berbagai energi pertempuran yang tersisa di medan perang dalam perang tersebut, di bawah pengaruh hukum khusus dari medan perang kuno ini. Meskipun telah melewati waktu yang lama, ia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Membunuh, seperti gelombang hitam, sisa-sisa perang dari faksi gelap menyerbu ke lembah dari segala arah. Sisa-sisa perang dari faksi gelap ini seharusnya menjadi bagian dari hukum medan perang kuno, dan hanya akan bertarung dengan sisa-sisa perang dari faksi terang. Namun, didorong oleh pria berjubah hitam, mereka untuk sementara dibebaskan dari belenggu hukum medan perang. Berkonsentrasilah di sini untuk menyerang lembah ini. Hei, Jalang, aku bisa mengerahkan energi dan sisa jiwa dari medan perang kuno ini, tapi aku tidak percaya kamu bisa melawan semua energi dan semua sisa jiwa perang faksi gelap di medan perang kuno ini. Petik 2. Melihat situasi ini, pria berbaju hitam itu mencibir puas. Meskipun dia adalah Earth Immortal tingkat tinggi, dia pikir dia tidak bisa menghentikan serangan kekerasan ini. Dia tidak bisa melakukannya dengan beberapa lagi. Dia pikir wanita cantik di lembah juga tidak bisa melakukannya. Pria berbaju hitam itu menatap wanita cantik di lembah, ingin melihat ekspresi panik dan panik di wajahnya. Namun yang membuatnya kecewa, ekspresi superior dan acuh tak acuh dari wanita cantik itu tidak berubah dari awal hingga akhir. Ini benar-benar pengabaian. Bagaimana bisa, saat ini, pria berjubah hitam menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia menemukan bahwa semua energi dari medan perang gelap dan sisa-sisa perang faksi gelap diblokir oleh jaring terang yang muncul di lembah. Jaring besar ini mekar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah telah dinyalakan, terlihat sangat menyilaukan. Saya tidak percaya bahwa jaringan tipis energi dan hukum dapat memblokir energi dan sisa-sisa perang di medan perang ini. Ketika pria berjubah hitam melihat ini, dia meraung dengan marah. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan 7 bendera hitam langsung muncul di atas kepalanya. Kemudian pria berbaju hitam itu mulai melantunkan mantra aneh dan menusuk dari sebelumnya. Bergemuruh, ke-7 bendera hitam itu menari-nari dengan liar, menghempaskan angin dan bergemuruh ke angkasa. Kemudian,
lebih banyak energi medan perang yang gelap dan sisa-sisa perang yang gelap bergegas menuju lembah dari segala arah. Seluruh medan perang kuno sepertinya terbalik. Pada saat ini, tidak hanya jiwa sisa perang dari faksi gelap, tetapi juga jiwa sisa perang dari faksi terang sepertinya dipanggil dan mulai bergegas menuju lembah. Pria berbaju hitam ini tidak hanya bisa mengendalikan sisa-sisa perang dari faksi gelap, tapi juga sisa-sisa perang dari faksi terang. Apa yang terjadi? Jiwa sisa perang dari faksi terang kita sepertinya juga telah dipanggil dan bergegas menuju inti medan perang kuno ini. Apa yang terjadi di sana? Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei dan 5 orang lainnya hampir bergegas ke tepi medan perang kuno. Mereka merasa aneh ketika mereka melihat sisa-sisa perang sekte cahaya di dekatnya juga mulai bergegas menuju pusat medan perang. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan senior Han Qianzi dan yang lainnya. Ye Yunfei berbalik dan melihat ke medan perang kuno, berbicara pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, mereka semua adalah sisa jiwa perang yang termasuk dalam medan perang kuno ini. Selama mereka tidak meninggalkan medan perang kuno ini, mereka dapat dikembalikan ke keadaan semula meskipun hancur. Dalam hal masuk akal, mereka abadi. Yan Xiaoquan tahu bahwa Ye Yunfei mengkhawatirkan sisa jiwa orang-orang kuat dari sekolah cemerlang yang dia kenal sebelumnya, jadi dia berbicara. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Pada saat yang sama, di lembah di inti medan perang kuno, wanita cantik itu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan dengan ringan menekan ruang di depannya. Riak energi yang terlihat dengan mata telanjang berpusat pada wanita cantik itu, menyebar ke segala arah, dan menyebar keluar lembah dalam sekejap. Kemanapun riak energi ini pergi, semua energi medan perang hitam dan sisa jiwa perang menghilang seketika, berubah menjadi pecahan energi hitam, dan kemudian meraung ke kejauhan. Saat berikutnya, energi medan perang hitam dan jiwa sisa perang kembali ke posisi semula di medan perang kuno ini dan kembali ke keadaan semula. Bagaimana bisa? Pria berbaju hitam yang berdiri di luar lembah mau tak mau mengecilkan matanya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka wanita cantik itu akan mengulurkan tangan dan menekannya dengan ringan, dan dia akan meredakan serangannya. Metode ini tidak pernah terdengar dan mengejutkan. Saya tidak percaya. Pria berbaju hitam tidak berdamai dan meraung marah. Kemudian dia duduk bersila, tangannya terus-menerus membentuk segel aneh satu demi satu. Di atas kepalanya, 7 bendera hitam menari lebih liar lagi. Bergemuruh. Kegilaan energi hitam yang luar biasa dan sisa jiwa perang yang padat bergegas menuju lembah dengan gila-gilaan. Tapi begitu ia bersentuhan dengan jaring terang yang menutupi lembah, ia berhenti, tidak mampu bergerak maju. Melihat dari kejauhan, di luar lembah, ada kegilaan energi hitam yang menderu-deru dan jiwa-jiwa sisa perang berteriak untuk membunuh. Langit dan bumi sedang rusuh, dan langit gelap, tetapi di dalam lembah, semuanya tenang dan tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang dilakukan wanita jalan ini? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Petik 2. Di luar lembah, pria berjubah hitam berteriak sambil dengan panik membentuk segel. Wajahnya benar-benar berubah, dan dia terlihat sangat enggan. Baiklah, mari kita akhiri lelucon ini. Jika ini terus berlanjut, pemborosan bodoh ini mungkin akan menghancurkan medan perang ini. Petik 2. Di lembah, wanita cantik itu memandangi seluruh medan perang kuno dan mengerutkan kening. Dia dapat melihat bahwa ruang, energi, dan hukum di medan perang kuno ini mulai terpengaruh oleh siksaan semacam ini. Jika ini terus berlanjut, ada kemungkinan perpecahan. Wanita cantik itu mengangkat telapak tangannya, mengulurkan jari giok sebening kristal, dan dengan lembut menekannya ke arah luar lembah. Tidak baik, pria berjubah hitam itu langsung ketakutan, merasa seolah-olah sedang dikunci oleh aura yang sangat berbahaya. Bang bang bang, sebelum pria berjubah hitam sempat bereaksi, ketujuh bendera hitam di atas kepalanya meledak. Ledakan, kemudian pria berjubah hitam itu sepertinya terkena guntur yang tak terlihat, terbang langsung, dan menghantam tanah di kejauhan. Kemudian jari putih tanpa cacat muncul di langit dan perlahan menekan pria berjubah hitam itu. Tekanan energi yang menakutkan dan tak terbatas melonjak dan diberikan pada tubuh pria berjubah hitam, menekannya dengan erat, tidak bisa bergerak sama sekali. Ternyata kali ini saya menginjak pelat besi, dan menyinggung seseorang yang tidak mampu saya sakiti. Pria berjubah hitam tidak bisa menahan senyum sedih saat dia merasakan aura energi mengerikan yang terpancar dari jari giok itu. Itu saja, situasi di depanku bukan lagi sesuatu yang bisa aku tangani.
Pria berjubah hitam itu berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian jimat hitam keluar dari tubuhnya, langsung terbakar, lalu berubah menjadi gumpalan asap hitam dan mati dengan tenang. Saat berikutnya, engah, jari giok itu dengan ringan menekan tubuh pria berjubah hitam itu, seolah-olah menusuk gelembung udara, langsung meremukkan pria berjubah hitam itu menjadi genangan daging, lalu langsung menguap, menghancurkan tubuh dan jiwa. Kemudian jari giok itu perlahan ditarik kembali. Bergemuruh. Pada saat ini, seluruh medan perang kuno tiba-tiba berguncang hebat, tanah terus retak, ruang terus meledak, dan sisa-sisa perang terus terbakar. Dalam sekejap mata, tanah dari medan perang kuno penuh dengan retakan tanah dengan lebar beberapa ratus meter, dan retakan ruang yang tebal muncul tinggi di langit, energi medan perang hitam yang tak berujung meraung dengan liar, dan seluruh medan perang benar-benar terjadi kerusuhan. Tindakan idiot itu benar-benar menghancurkan medan perang kuno ini. Itu saja, sepertinya bagian dari medan perang kuno ini perlu dipotong dan dipasang kembali. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, seluruh medan perang akan hancur. Petik 2. Wanita cantik di lembah itu sedikit mengernyit dan berkata. Kemudian, dia melihat jauh dan melihat Lin Fei, yang sudah berada di tepi medan perang. Potong sebagian dari medan perang ini, dan buang sebagian dari sisa-sisa perang yang terkena dampak. Bagian sisa perang yang dibuang harus diberikan kepada anak itu sebagai hadiah. Petik 2. Kata wanita cantik itu. Sambil berbicara, wanita cantik itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan tangan besar yang tak terlihat langsung muncul di atas kepala Ye Yunfei, lalu mengambil Ye Yunfei dan membawanya kembali ke posisi di medan perang kuno. Apa yang telah terjadi? Ye Yunfei benar-benar tercengang. Awalnya, Ye Yunfei telah pergi ke tepi medan perang kuno ini, dan hendak meninggalkan medan perang kuno yang penuh kerusuhan ini, tetapi dia langsung ditangkap kembali oleh energi besar yang tak terlihat. Bab 2434. Kamu Yunfei. Yan Xiaoquan awalnya berlari berdampingan dengan Ye Yunfei, tetapi tiba-tiba melihat Ye Yunfei dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, melonjak ke udara, dan kemudian bergegas kembali ke medan perang kuno, menghilang seketika. Dia terkejut. Di mana kakak Ye? Mendengar teriakan Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu juga terkejut saat mengetahui bahwa Ye Yunfei hilang. Pergi dulu. Yan Xiaoquan melihat kembali ke medan perang tempat kerusuhan terjadi, berpikir sejenak, dan berkata kepada tiga orang Wu dan Wang. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ayo pergi bersama, kembali bersama. Petik 2. Zhou Ye berteriak. Tidak, aku akan kembali dan menemukan Ye Yunfei sendiri. Kalian bertiga keluar dari sini sekarang juga. Medan perang kuno ini terlalu berbahaya, dengan kekuatanmu, meskipun kamu ikut denganku, itu mungkin tidak akan banyak membantumu. Tidak perlu bertualang bersama. Petik 2. Yan Xiaoquan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kekuatan kita bertiga tidak dapat membantu apapun, maka kamu kembali sendiri, bukankah akan lebih merugikan diri sendiri dengan kekuatan satu orang? Kata Wu Tianyu, aku berbeda, hidupku diselamatkan oleh Ye Yunfei. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Petik 2. Kata Yan Xiaoquan, saya pemimpin kelompok ini. Anda harus mematuhi perintah saya. Sekarang saya memerintahkan Anda untuk segera meninggalkan medan perang kuno ini dan menunggu saya dan Ye Yunfei di luar. Yan Xiaoquan berteriak keras. Kemudian dia menggunakan keterampilan tubuhnya dan bergegas kembali menuju medan perang kuno tanpa menoleh ke belakang. Ini, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu memandang Yan Xiaoquan yang dengan cepat menghilang ke dalam gelombang energi hitam. Mereka sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Medan perang kuno ini sepertinya akan hancur. Pada saat ini, di medan perang kuno, Ye Yunfei melihat bahwa bumi retak, ruang meledak dan hancur, energi medan perang hitam yang tak berujung menderu dengan ganas, dan sisa-sisa perang terbakar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa ngeri. Tapi apa hubungannya ini denganku? Siapa yang membawaku kembali? Bukankah itu seniornya? Petik 2. Ye Yunfei merasa sangat tidak berdaya. Awalnya, dia sudah berlari ke tepi medan perang kuno, dan hendak bergegas keluar dari jangkauan medan perang kuno. Tanpa diduga, dia ditangkap kembali sekarang. Sekarang saya ingin memotong sebagian dari medan perang kuno ini, dan juga menghilangkan beberapa sisa perang. Semua sisa perang yang tersingkir akan diserahkan kepada Anda, dan Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Petik 2. Tepat ketika Ye Yunfei sedang bingung,
suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di lautan jiwa. Itu adalah suara wanita sebelumnya. Senior, itu kamu. Apa yang terjadi dengan medan perang kuno ini? Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan heran. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mendengar bahwa wanita ini sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dan dia juga berencana memberinya beberapa jiwa sisa perang di medan perang kuno ini untuk memperbaiki rantainya. Hal ini membuat Ye Yunfei merasa lega, sepertinya dia akan baik-baik saja. Berhentilah bicara omong kosong, aku akan mengirimkan beberapa sisa perang dari medan perang ini ke sisimu sekarang, kamu harus cepat dan memperbaikinya. Jawab wanita itu, gemuruh. Mengikuti suara wanita itu, Ye Yunfei melihat sejumlah besar jiwa sisa perang bergegas menuju ke arahnya dari segala arah. Senior, saya anggota dari faksi cahaya, saya mohon Anda untuk tidak melukai sisa-sisa perang dari faksi cerah kami. Ye Yunfei segera berteriak ketika dia melihat bahwa jiwa sisa perang yang datang ke arahnya tidak hanya dari faksi gelap, tetapi juga dari faksi terang. Ye Yunfei juga berencana mencari cara untuk memusnahkan sisa-sisa perang dari faksi cerah ini di masa depan untuk memperkuat kekuatan keseluruhan faksi cerah, jadi tentu saja dia menolak untuk memperbaikinya. Sungguh merepotkan, saya tidak peduli dengan sisa jiwa dari faksi manapun. Jika Anda ingin memurnikan jiwa sisa perang ini, sempurnakan saja. Jika Anda tidak ingin memurnikannya, bawa saja. Bagaimanapun, saya sudah menghentikannya. Mereka tidak lagi termasuk dalam medan perang ini. Petik 2. Wanita itu berkata dengan suara dingin. Baiklah, terima kasih senior. Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu berkata dengan keras. Ye Yunfei awalnya berencana untuk membiarkan sisa jiwa perang dari Sekte Cahaya tinggal di medan perang kuno ini, dan kemudian datang ke sini untuk menjemput mereka ketika waktunya tepat. Namun kini sepertinya dia harus merenggut sebagian jiwa sisa perang faksi Illuminati. Gemuruh. Sejumlah besar sisa perang bergegas menuju posisi Ye Yunfei seperti pangsit, dan kemudian melayang padat di sekitar tubuh Ye Yunfei, memenuhi ruang di sekitar Ye Yunfei. Huang tua, ayo kita sempurnakan bersama, kata Ye Yunfei pada Huang Sang. Oke, Huang Chang muncul di samping Ye Yunfei, wajahnya penuh kegembiraan. Jiwa-jiwa yang tersisa ini adalah sumber daya yang sangat berharga bagi para penggarap hantu untuk memperbaiki rantai mereka. Wow, pohon budidaya jiwa merentangkan sejumlah besar cabang, daun dan akar, bergegas keluar dari lautan jiwa Ye Yunfei, berubah menjadi panah panjang berwarna hijau, menembaki sisa-sisa perang di sekitar Ye Yunfei, menembus langsung sisa-sisa perang ini, dan kemudian mulai pemurnian. Sisa-sisa perang ini tampaknya telah ditekan oleh wanita misterius itu, mereka tetap tidak bergerak, diam-diam tergantung di ruang sekitar Ye Yunfei, dan tidak akan melawan. Selain menggunakan pohon budidaya jiwa untuk memurnikan sisa-sisa perang, Ye Yunfei juga melakukan teknik rahasia warisan inti klan jiwa, menarik lebih dari selusin sisa perang ke lautan jiwa untuk dimurnikan. Huang Chang juga menggunakan teknik budidaya hantu dan mulai memurnikan sisa-sisa perang tersebut. Tentu saja, Ye Yunfei dan Huang Sang hanya memurnikan sisa jiwa perang dari faksi gelap. Ketika mereka menemukan sisa jiwa perang dari faksi terang, mereka menyegelnya untuk sementara dan memindahkannya ke menara Pantom. Karena sisa-sisa perang ini tidak akan langsung terbangun setelah meninggalkan medan perang, akan ada masa transisi, dan perlu waktu untuk pulih secara perlahan. Semakin lemah jiwa sisa perang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Gemuruh, semakin banyak sisa-sisa perang dikirim ke ruang sekitar Ye Yunfei, memenuhi ruang ini sepenuhnya, lapis demi lapis, dari kejauhan, Ye Yunfei benar-benar tenggelam dalam sisa-sisa perang. Pada saat yang sama, 3 pria berjubah hitam yang diselimuti jubah hitam lebar terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, memasuki dunia utama, dan kemudian bergegas menuju ke arah medan perang kuno, dan akhirnya tiba di tepi medan perang kuno. Penjaga faksi gelap kita di medan perang kuno ini telah terbunuh. Medan perang kuno ini tampaknya sedang hancur. Petik 2. Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam. Ada banyak sisa perang di medan perang kuno ini. Sisa-sisa perang ini dapat digunakan sebagai makanan untuk menanam benih, dan sisa-sisa perang dari faksi kita dapat dibangkitkan untuk berpartisipasi dalam perang pemusnahan yang akan datang. Oleh karena itu, medan perang kuno ini tidak dapat dihancurkan untuk saat ini. Ayo masuk dan cari tahu alasannya dan selamatkan medan perang kuno ini. Petik 2. Kata pria berjubah hitam lainnya.
Kemudian ketiga pria berjubah hitam itu bergegas ke medan perang kuno pada saat yang sama, bergegas menuju inti dari medan perang kuno. Mereka merasakan bahwa sumber kerusuhan di medan perang kuno ini ada di wilayah inti. Tidak lama setelah ketiga pria berjubah hitam bergegas ke medan perang kuno, tiga sosok lagi datang dari jauh dan mendarat di tepi medan perang kuno. Sepertinya sesuatu terjadi di medan perang kuno ini. Saya baru saja melihat tiga master dari faksi gelap masuk. Tampaknya faksi gelap telah lama mengincar medan perang kuno ini. Petik 2. Salah satu lelaki tua berjubah kuning memandangi medan perang kuno yang berguncang hebat di depannya dan berkata dengan cemberut, "Ada banyak sisa jiwa dari faksi cahaya kita di medan perang kuno ini. Banyak dari mereka adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari faksi cahaya kuno. Mereka sangat berharga. Sayang sekali jika mereka dihancurkan seperti ini. Dan sejauh yang saya tahu, beberapa orang dari faksi Illuminati kami dikirim untuk menjelajahi medan perang kuno ini. Saya tidak tahu apakah mereka masih di dalam." Petik 2. Seorang lelaki tua lain dengan wajah cerah dan tubuh tanpa janggut serta tubuh sedikit gemuk berbicara. "Sepertinya terjadi sesuatu pada area inti. Ayo masuk dan melihat," kata seorang lelaki tua kekar berkemeja ungu. Jadi ketiga tuan dari faksi terang ini melonjak ke langit dan bergegas ke medan perang kuno. "Sayang, lihat, ada tiga orang kecil di sana, dan sepertinya mereka adalah keturunan faksi Illuminati kita. Mengapa hanya tersisa tiga? Apakah anak-anak kecil lainnya telah mati di medan perang kuno ini?" Petik 2. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah kuning itu menunjuk ketiga pemuda yang berdiri di tepi medan perang kuno tidak jauh dari sana, dan berkata, "Ketiga pemuda ini sebenarnya adalah Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu." Bab 2435. Saat ini, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu sedang berdiskusi. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita meninggalkan medan perang ini, atau kembali mencari Yan Xiaoquan dan saudara Ye? Petik 2. Kata Wu Wang, "Kalian berdua mengambil keputusan, aku akan mengikuti." Zhou Ye berpikir sejenak dan berkata, "Saudara Wu, apa maksudmu?" Wu Wang memandang Wu Tianyu. "Medan perang kuno ini terlalu berbahaya bagi kita," kata Wu Tianyu. "Maksudmu, ayo kita tinggalkan medan perang kuno ini?" tanya Wu Wang. "Tapi kami berlima berasal dari kelompok yang sama, dan sekarang mereka berdua dalam bahaya. Sepertinya kami tidak harus pergi begitu saja." "Saudara Wu, keputusannya terserah pada Anda." Petik 2. Kata Wu Tianyu. "Saya tidak tahu keputusan apa yang harus diambil," kata Wu Wang. "Secara pribadi, aku berencana untuk kembali dan mencari mereka berdua, tapi tarik kalian berdua, kalau terjadi sesuatu." Wu Wang sedikit ragu. "Saudara Wu, jika kamu tidak takut, aku juga tidak akan takut," kata Zhou Ye. "Itu juga yang kumaksud." Wu Tianyu mengangguk. Tepat pada saat ini, suara mendesing. Kemunculan tiga orang tua yang tiba-tiba mengagetkan Wu Wang dan yang lain. Ini adalah medan perang kuno yang jarang dikunjungi orang, dan tiga orang hidup tiba-tiba muncul, yang terlihat sangat mendadak. "Kalian bertiga adalah junior dari Bright School." Seorang lelaki tua berjubah kuning memandangi ketiga Wu Wang dan yang lainnya sebelum bertanya. "Ya, senior, kami bertiga adalah anggota fraksi cahaya." Wu Wang merasakan nafas ketiga lelaki tua itu dan merasa sangat familiar. Dia merasa sangat gembira. Dia segera melangkah maju dan berbicara. Wu Wang menemukan bahwa tiga lelaki tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya kemungkinan besar adalah penguasa sekolah cerah. Zhou Ye dan Wu Tianyu juga merasakannya, menunjukkan ekspresi gembira. "Tebakanmu benar, kami bertiga juga memiliki sisi baiknya. Kami menemukan bahwa ada perubahan di medan perang kuno ini, jadi kami datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sejauh yang saya tahu, total ada 5 orang dalam grup Anda yang memasuki medan perang kuno ini. Mengapa sekarang hanya tersisa 3? Apakah 2 lainnya sudah mati?" Petik 2. Orang tua berjubah kuning itu mengerutkan kening dan bertanya. "Sangat bagus. Master senior kami dari Sekte Cahaya ada di sini." Petik 2. Sepertinya para master senior dari faksi terang kita telah memperhatikan medan perang kuno ini sejak lama. Tepat ketika sesuatu terjadi pada medan perang kuno ini, mereka datang ke sini. Wu Wang dan ketiganya mengkonfirmasi identitas ketiga lelaki tua itu setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjubah kuning itu. Mereka semua sangat bersemangat dan saling mengirimkan suara. "Senior, memang ada 5 orang di kelompok kita yang memasuki medan perang kuno ini. Awalnya,
kami berlima akan meninggalkan medan perang kuno ini bersama-sama. Tetapi salah satu rekan satu tim kami bernama Ye Yunfei tiba-tiba ditangkap oleh kekuatan misterius. Kapten Yan Xiaoquan berlari kembali ke medan perang kuno sendirian untuk menyelamatkan Ye Yunfei. Kami bertiga sedang berdiskusi apakah kami harus kembali dan mencari mereka berdua. Petik 2. Wang berkata jujur. Jadi itulah masalahnya. Anda memberi saya nafas mereka berdua. Petik 2. Pria tua berjubah kuning itu mengangguk dan berbicara. Wang segera mensimulasikan jiwa, tubuh dan aura Ye Yunfei dan Yan Xiaoquan, dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah kuning. Kalian bertiga ikut dengan kami. Orang tua berjubah kuning itu mengayunkan lengan bajunya, menggulung Wang dan 3 orang lainnya, lalu terbang ke udara bersama 2 orang tua lainnya, dan pergi jauh ke medan perang kuno dalam sekejap. Saat ini, Ye Yunfei dan Huang Chang masih menyempurnakan sisa-sisa perang. Bagi Ye Yunfei dan Huang Chang, memurnikan jiwa yang tersisa sudah menjadi hal yang biasa, dan kecepatan pemurniannya sangat cepat. Ruang di sekitar Ye Yunfei sudah dipenuhi dengan sisa-sisa perang yang padat. Dari luar, Ye Yunfei tidak terlihat sama sekali. Meski sisa-sisa perang ini telah disegel, mereka masih bisa mengeluarkan suara. Semua sisa perang menderu dengan tajam, dan gelombang suara yang dahsyat berkumpul, dan momentumnya sangat mencengangkan. Saat jumlah sisa perang yang halus meningkat, kekuatan jiwa Ye Yunfei meningkat pesat. 2 tubuh jiwa dari pohon budidaya jiwa dan Ye Yunfei terus menjadi lebih kuat. Huang Chang telah berubah menjadi tubuh hantu belum lama ini, dan sekarang dia telah memurnikan sejumlah besar sisa-sisa perang. Tubuh hantu hitam mengkilat itu seperti jurang yang sangat gelap, memancarkan aura aneh, seolah ingin menelan segalanya. Tidak peduli jenis cahaya apa yang melewati tubuh hantunya, itu akan ditarik masuk dan langsung ditelan. Di mana Ye Yunfei? Pada saat ini, Yan Xiaoquan sedang mencari kemana-mana di medan perang kuno, dengan sangat cemas. Medan perang kuno ini bergetar hebat, energi dan hukum bergejolak, seperti panci besar berisi air hitam mendidih, tanah retak, dan ruang angkasa meledak. Dalam lingkungan seperti itu, tindakan Yan Xiaoquan menjadi sangat sulit. Untungnya, tidak ada sisa perang di medan perang ini yang menyerangnya, jadi dia hampir tidak bisa bergerak di medan perang kuno. Tentu saja, dia tidak mencari secara membabi buta. Dia melihat dengan matanya sendiri ke arah mana Ye Yunfei dibawa pergi. Mengikuti arah ini, dia segera merasakan nafas samar yang ditinggalkan oleh Ye Yunfei. Dia tidak bisa menahan kegembiraan, mengetahui bahwa dia telah menemukan arah yang benar. Sayang, mengapa banyak sekali jiwa sisa perang yang berkumpul di lokasi itu? Petik 2. Yan Xiaoquan mengikuti nafas yang ditinggalkan oleh Ye Yunfei dan pergi jauh ke medan perang kuno. Tiba-tiba dia melihat sejumlah besar jiwa sisa perang berkumpul di depannya. Mereka bertumpuk begitu padat hingga hampir kedap udara, membentuk tumpukan hitam besar gunung. Kenapa aku merasa ada aura Ye Yunfei di dalamnya? Mungkinkah Ye Yunfei termasuk di antara sisa-sisa perang itu? Mungkinkah aku merasa salah? Petik 2. Yan Xiaoquan memandang dengan curiga sisa-sisa perang yang padat di kejauhan, dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya akan melihat lebih jauh ke depan." Yan Xiaoquan berpikir sejenak, melewati pegunungan sisa-sisa perang di depannya, dan terus mencari jalan ke depan, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ye Yunfei. Mungkinkah Ye Yunfei benar-benar termasuk di antara sisa-sisa perang yang menumpuk? Yan Xiaoquan menoleh, melihat jauh ke belakang, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia berjalan kembali, dan kembali ke tempat yang penuh dengan sisa-sisa perang. Kembali ke posisi ini, dia merasakan nafas Ye Yunfei lagi. Sepertinya Ye Yunfei memang ada di sini. Yan Xiaoquan melihat sisa-sisa perang yang menumpuk seperti arhat, dan berkata, "Hanya saja terdapat terlalu banyak sisa perang di ruang ini, memenuhi ruang yang luas, hampir tidak meninggalkan celah." Yan Xiaoquan yakin Ye Yunfei seharusnya termasuk di antara sisa-sisa perang itu, tapi yang membuatnya pusing adalah bagaimana cara masuk. Begitu banyak sisa perang berkumpul, dan energi jiwa yang dilepaskan sangat menakutkan, melolong dan mengaum. Yan Xiaoquan tidak berani terlalu dekat, dan tidak memiliki kemampuan untuk mendekat, jadi dia hanya bisa berdiri dan khawatir. Hanya saja Ye Yunfei dapat memurnikan sisa-sisa perang ini, dan pembudidaya hantu di sampingnya juga dapat memurnikan sisa-sisa perang ini, jadi sisa-sisa perang ini seharusnya tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Yan Xiaoquan menghibur dirinya sendiri, dan berkata,
dia telah melihat Ye Yunfei dan Huang Chang memurnikan sisa-sisa perang gelap sebelumnya. Bersambung.